hiburan untuk seluruh warga Aceh dan hiburan untuk Ustadz Abdul Somad. Biar lelah-lelahnya beliau berdakwah lepas di Aceh, capek-capeknya beliau berdakwah lepas di Aceh, penyakit-penyakit beliau pun menguap sirna semuanya di Aceh berkat mengenang 13 tahun yang lalu orang-orang yang gugur sebagai syuhada di Aceh. Ini mungkin syuhada terbesar di dunia ada di Aceh. Syuhada terbesar di dunia ada di Aceh. Orang yang meninggal karena tenggelam itu mati syahid, yang kena reruntuhan itu mati syahid. Nah, mungkin ada sebagian dari kakak, mungkin dari orang tua, mungkin cucu, mungkin adik yang telah wafat 13 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dari alam barzakh sana beliau memberikan keberkahannya kepada kita semua. Saya cuma mau ngomong satu saja, nggak banyak. Nanti yang banyak biar Ustadz Abdul Somad. Setuju ya? Setuju. Biar istri saya yang banyak. Iya. Kalau suami nggak usah banyak ngomong. Kalau istri biar banyak ngomong. Bercanda. Begini, ulama siapapun itu harus dicintai, Nah, yang repot akhir zaman ini kita ini sebagai umat Islam kurang mendidik anak-anak kita untuk mencintai ulama. Kurang mendidik anak-anak kita untuk mencintai ulama. Dan kita iming-imingkan kamu nanti sekolah yang tinggi biar jadi orang yang kaya, sekolah yang tinggi biar jadi orang yang sukses. Tapi kalau lihat orang-orang yang pergi ke pesantren, orang-orang yang cari ilmu agama, pandangannya itu kurang. Seakan-akan begini, ada satu orang ditanya, Bapak anaknya berapa? 3. Yang pertama, alhamdulillah dokter. Yang kedua, alhamdulillah insinyur. Yang ketiga, yaitu kurang pinter, jadi saya masukkan pesantren. Kurang pinter, jadi saya masukkan pesantren. Alhamdulillah Ustadz Abdul Somad itu jebolan pesantren. Beliau kan S2 ya. Dan itu sebetulnya sekolahnya sekolah pesantren, cuman label universitas. Sekolah agama. Beliau bukan dokter, beliau bukan insinyur, dan beliau bukan orang yang kaya, tapi sekarang orang yang terkaya insya Allah. Iya, karena tunjuk perempuan dimanapun di Aceh ini pasti siap dinikahi. Habis baterai. Nyantai aja. Ustadz Abdul Somad, walaupun beliau ini bukan seorang pejabat, beliau bukan seorang insinyur, beliau bukan seorang dokter, bukan wali kota, bukan wali kota. Wali kota pun mau duduk di bawah. Wali kota pun mau duduk di bawah. Ini menunjukkan wali kotanya cinta ulama. Wali kotanya cinta ulama. Nah, mari kita saatnya kembali seperti ajaran leluhur, mengajari anak-anak untuk cinta pada agama kita, cinta pada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan ilmu agama second class, kelas kedua. Tapi ilmu agama adalah kelas yang pertama. Yang lain itu kelas yang ke Z. Mungkin kedua aja nggak layak. Kelas yang ke Z. Nomor 1 ilmu agama. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Selanjutnya biar istri saya yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.